Halo pemirsa Tribun Olahraga. Deretan tunggal putra Indonesia paling ditakuti dunia. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang memiliki pemain bertabur bintang di cabang olahraga cabur bulu tangkis. Pebulu tangkis dengan bakat fantastis itu pun bisa terlihat salah satunya di nomor pertandingan tunggal putra. Saat ini, Indonesia sendiri mengandalkan nama Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sebagai penerus di nomor tunggal putra. Kini, Jonathan dan Anthony pun bertengger di ranking 10 besar tunggal putra dunia. Keduanya pun terus menorehkan prestasi manis. Anthony bahkan baru saja menyabet medali di Olimpiade Tokyo 2020. Dia menyabet medali perunggu setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Guatemala, Kevin Cordon. Sebelum nama dua pemain ini melambung, ada beberapa nama besar yang membawa harum nama Indonesia di sektor tunggal putra bulu tangkis Indonesia. Siapa saja? Berikut 6 pebulu tangkis tunggal putra yang mempunyai catatan fenomenal. 6. Tan Yo Hock. Di era 60-an, nama Tan Yo Hock atau Hendra Kartanegara tentu tak asing bagi penggemar bulu tangkis di Indonesia. Bisa dibilang, dia merupakan salah satu pionir atlet bulu tangkis yang meraih prestasi di kancah internasional. Dalam perjalanan kariernya, Tan adalah salah satu perintis tim Piala Thomas Indonesia. Tan dikenal sebagai salah satu dari 7 pendekar bulu tangkis Indonesia, bersama Ferry Soneville, Lai Po Jian, Tan King Goan, Enju Kim Bie, Oli Solihin, dan Kadir Yusuf. Ketujuh pendekar tersebut menjadi kesatuan saat merebut lambang supremasi beregu putra Piala Thomas 1958. Kala itu, Tan dan kolega berhasil menang dari Malaysia dengan skor 6-3 di Singapura. Setelahnya, Tan juga mewakili Indonesia saat menjuarai Piala Thomas pada 1961 dan 1964. Di All England, Tan Yo Hock kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pebulu tangkis pertama di Indonesia pada 1959. Selain itu, dia juga berhasil menyabet medali emas di Asian Games 1962. 5. Rudy Hartono. Di urutan kelima, ada nama Rudy Hartono. Sehari setelah ulang tahun keempat Indonesia, Rudy Hartono lahir. Beberapa tahun kemudian, nama tersebut menjelmas menjadi monster di turnamen bulu tangkis bergengsi All England. Atlet kelahiran Surabaya tersebut punya prestasi mentereng di kancah internasional. Rudy berhasil menjuarai All England sebanyak 8 kali, 7 diantaranya berhasil diraih secara beruntun pada tahun 1968 sampai tahun 1974. Salah satu yang paling fenomenal adalah pertarungannya melawan Liam Swiking di All England 1976. Kala itu, Liam masih berusia 20 tahun dikalahkan oleh Rudy. Ada kabar miring mengenai duel tersebut. Kabarnya, Liam diduga sengaja memberikan gelar All England 1976 kepada sang seniornya yang tidak lain adalah Rudy. Namun begitu, hingga kini Liam tidak mau menjawab ketika ditanya perihal dugaan tersebut. Di sisi lain, Rudy berhasil meraih gelar juara pada 1980. Selain itu, dia juga menjadi 6 kali anggota tim Piala Thomas, 4 diantaranya berhasil menjadi juara. 4. Liam Swiking. Nama berikutnya ialah Liam Swiking. Dia mencuri perhatian dunia bulu tangkis kala berhasil masuk sebagai finalis All England 1976. Kala itu, Liam yang baru berusia 20 tahun dikalahkan oleh seniornya, Rudy Hartono. Kegagalan tersebut tak membuatnya menyerah, nama Liam langsung melejit ketika berhasil menyabet 3 gelar All England, 1978,1979, dan 1981. Tak hanya itu, Liam juga menjadi juara di Asian Games 1978. Liam juga menjadi salah satu anggota tim Piala Thomas sebanyak 6 kali. Hasilnya,
3 gelar 1976, 1979, dan 1984 berhasil dipersembahkan untuk Indonesia di turnamen tersebut. Liem juga dikenal sebagai pebulu tangkis yang mempunyai smash kencang. Pada era itu, penampilan Liem menjadi sorotan setelah melakukan smash kencang dengan melompat yang belum lazim dilakukan. Akhirnya, julukan King Smash menjadi predikat Liem kala itu. Prestasi Liem tak hanya di nomor tunggal putra. Dia juga berhasil meraih gelar juara dunia 1984 dan 1985 kala berpasangan dengan Kartono di nomor ganda putra. Selain itu, saat berganti pasangan dengan Bobby Ertanto pada 1986, Liem langsung menyabet gelar Piala Asia 1987. Lebih lanjut, Liem juga sempat disandingkan dengan Edi Hartono. Kala itu, prestasi yang paling mentereng keduanya adalah menjadi juara Asia pada 1987, SEA Games 1987, dan Indonesia Open 1987. 3. Alan Budi Kusuma. Legenda bulu tangkis Indonesia, Alan Budi Kusuma, sampai kapanpun akan dikenang sebagai atlet yang berhasil mengharumkan tanah air di pentas internasional. Pasalnya, medali emas Olimpiade berhasil diraihnya di Barcelona pada 1992. Kala itu, Alan mengalahkan wakil lain Indonesia, Ardi Bewiranata, dalam 2 game dengan skor 15-2 dan 18-13. Hasilnya, medali emas pertama bagi Indonesia ditorehkan Alan dalam Olimpiade. Selain Alan, kekasihnya saat itu, Susi Susanti, juga berhasil meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 di nomor tunggal putri. Kini, Susi merupakan istri Alan. Keduanya diingat sebagai legenda bulu tangkis di Indonesia. Sebelum Olimpiade, prestasi Alan bisa dibilang kurang bersinar. Namun, Alan menemukan performa terbaiknya setelah Olimpiade. Kariernya melonjak ketika berhasil menjuarai Jerman Open 1992, juara invitasi Piala Dunia 1993, juara Indonesia Open, dan juara Malaysia Open 1995. 2. Haryanto Arbi. Pada akhir 80-an, Liem Swee King pensiun. Ketika itu, tak ada lagi pebulu tangkis yang mempunyai permainan sama dengan Liem. Sampai kemudian, nama Haryanto Arbi muncul pada awal 90-an. Haryanto lahir dari keluarga yang juga mempunyai latar belakang bulu tangkis. Kakaknya, Hastomo Arbi dan Edi Hartono juga merupakan pemain andalan bulu tangkis Indonesia. Haryanto diketahui sangat mengidolakan Liem Swee King sehingga gaya permainannya tak jauh berbeda. Kala itu, dia mengandalkan smash melompat seperti yang dilakukan Liem, hingga akhirnya ia mendapat julukan Smash 100 Watt. Dengan gaya permainan tersebut, Haryanto berhasil menyabet gelar All England 1993 dan 1994. Selain itu, dia juga berhasil merengkuh juara dunia 1995 dan menjadi anggota tim Piala Thomas pada 1994, 1996, 1998, dan 2000. 1. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bisa dikatakan sebagai nomor tunggal putra yang disegani karena berhasil meraih berbagai prestasi mentereng. Tentu saja, yang paling gemilang adalah gelar emas Olimpiade Athena 2004 dan juara dunia 2005. Selain itu, Taufik juga berhasil meraih gelar juara di Piala Thomas 2000 dan 2002. Tak berhenti di situ, namanya semakin harum kala menjuarai Asian Games Busan 2002 dan Doha 2006.